Jangan salah, DC lapangan itu ada dua tipe loh. Ada dari internal, ada dari eksternal. Nah, yang kita akan bahas di video kali ini, pinjol-pinjol yang menggunakan DC lapangan eksternal ataupun DC lapangan pihak ketiga. Nah, jadi pinjol-pinjol ini sudah siap loh di tahun 2026 untuk mendatangi nasabah yang galbay di pinjol legal. Kenapa? Karena mereka punya DC lapangan dari pihak ketiganya. Lebih tepatnya, kan dari semua pihak ketiga, di antara atau rata-rata pihak ketiga, biasanya mereka hanya mengambil alih penagihan aja kan, seperti lewat WA, lewat telepon, lewat email, normal-normal aja via online. Nah, cuman bedanya, pinjol-pinjol ini pihak ketiganya, yaitu mereka punya mekanisme DC lapangan. Jadi lebih tepatnya, kalau kamu galbay di pinjol ini, dan kalau kamu galbaynya 1 bulan, 2 bulan, nantinya kamu akan datangi pihak ketiganya. Tapi apakah DC lapangan pihak ketiganya itu merata bang? Dan pinjol apa aja? Simak aja deh video ini dan ingat jangan di skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis ya, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai pihak ketiga pinjol yang siap ke rumah kita. Seperti yang kita tahu, bukan hanya DC lapangan yang menakutkan bagi nasabah pinjam online, tapi pihak ketiga juga. Karena apa? Ya biasanya kan pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Ya emang rata-rata pihak ketiga tidak memiliki DC lapangan, tapi pihak ketiga pinjol-pinjol ini sudah resmi loh memiliki DC lapangan. Nah, untuk pinjol yang pertama aja, pasti kamu nggak percaya loh, yaitu pinjol pinjam yuk. Pinjam yuk, mereka kan udah sering saya share kan, kalau pinjam yuk di tahun 2026 itu upgrade memiliki DC lapangan. Nah, DC lapangannya ini itu dari pihak ketiganya. Cuman sayangnya pihak ketiganya ini itu tidak dipublikasi ya, lebih tepatnya di privat oleh mereka. Tapi pihak ketiganya ini pihak ketiga yang resmi, pihak ketiga mereka. Jadi emang bekerja sama dengan pinjol pinjam yuk. Jadi kalau kamu galbay nih di pinjol pinjam yuk, nanti kamu akan datangi pihak ketiga pinjol pinjam yuk ini. Cuman tenang aja, masih sedikit ya, belum merata. Emang ada di Jabotabek, tapi belum tentu datang ke rumah kalian. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Tapi tenang aja, di akhir video saya akan kasih solusinya agar DC lapangan tidak akan datang ke rumah kita. Cara menghadapi DC lapangan dan lain-lain. Intinya simak aja baik-baik. Nah, itu untuk yang pertama, pinjol pinjam yuk. Pasti kamu nggak nyangka kan. Dan untuk yang kedua, kamu pasti nggak nyangka lagi, yaitu pinjol tunaiku. Nah, banyak yang gak nyangka loh, kalau tunaiku ini itu memiliki DC lapangan. Emang sih, tunaiku ini nggak memiliki DC lapangan karena DC lapangannya dari pihak ketiga, yaitu dari pihak Amar Bank. Nah, kalau pihak ketiga tunaiku DC lapangannya udah lumayan banyak ya, beda sama pinjam yuk. Kalau pinjam yuk kan itu hanya di Jabotabek dan masih sedikit karena baru kan memiliki DC lapangan. Nah, kalau tunaiku ini emang di Jabotabek, tapi mereka lebih banyak dari pinjol pinjam yuk untuk pihak ketiganya. Udah banyak juga sih yang didatangi DC lapangan tunaiku ini. Dan minusnya ya, mereka itu nggak akan datang 1 bulan, 2 bulan, mereka nggak akan datang seperti itu. Mereka itu lama loh, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 4 bulan, intinya lama. DC lapangan tunaiku akan datang ke rumah nasabah. Tapi tenang aja, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada pinjol atau finansial pinjol YUP ya. Nah, YUP ini itu memiliki DC lapangan, tapi dari pihak ketiganya. Nah, di mana aja sih DC lapangan atau pihak ketiga YUP ini? Nah, DC lapangannya hanya berada di kawasan Jabotabek saja. Itu pun masih random ataupun masih belum merata ya, tapi emang sama seperti tunaiku ya, agak banyak, beda dengan pinjam yuk yang masih sedikit. Sebenarnya parah sih YUP ini ya, mereka ini udah memiliki pihak ketiga, memiliki DC lapangan, dan bunganya juga enggak ngotak ya. Kalau kamu nasabah pinjam yuk, pasti kamu tahu kan akan bunga pinjam yuk ini. Tapi bang, gimana dengan swap operator dan swap pinjam? Itu banyak yang bertanya-tanya loh, karena swap operator dan swap pinjam itu pihak ketiganya banyak. Nah, di sini saya akan luruskan, meskipun swap operator dan swap pinjam itu memiliki pihak ketiga ya, tapi pihak ketiganya itu tidak memiliki DC lapangan, beda sama 3 pinjol legal ini. Terus bagaimana bang? Saya galau misalnya di 3 pinjol ini, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik, kamu masuk aja ke playlist channel ini. Di playlist channel ini itu lengkap cara menghadapi DC lapangan agar DC lapangan tidak datang ke rumah kita. Intinya udah lengkap, kamu bisa simak saja. Intinya kamu nggak perlu takut, kamu nggak
terpani. Nah, jadi mungkin saja Pil, saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.